Saat menjadi mahasiswa, tak jarang kita harus tidur dan menyewa kosan untuk sekedar menjadi tempat bersinggah dan beristirahat. Kira-kira apa jadinya jika tempat kita beristirahat tadi justru menjadi tempat horor dan menyeramkan karena ada sesuatu yang selalu mengawasi dari kejauhan. Nah, kalau kemarin gue dapat cerita dari bapak-bapak satpam, sedangkan kalau sekarang ini gue dapat cerita dari temen gue yang dulu sempat satu kosan waktu gue ada di Yogyakarta. Nah, dia waktu itu maba yang baru aja keterima di salah satu universitas negeri yang ada di sana gitu. Buat kalian yang penasaran sama cerita ini dan pengen tahu kisah detailnya, kalian bisa ngebaca cerita ini di websitenya Zona Mahasiswa karena nanti bakal ditulis di sana. Sebelum masuk ke pembahasannya, ambil dulu cemilan, minuman, dan posisi duduk yang paling nyaman. Siap-siap, karena kenapa? Karena sebentar lagi Zona Horor aktif. Nah, gue tadi kan bilang kalau cerita yang kali ini itu gue dapetnya dari teman kosan. Waktu gue masih kos di Jogja gitu. Nah, pas waktu itu gue kan lagi nyantai aja gitu di kosan bareng sama tetangga gue. Jadi pas kita ngobrol sambil ya gue bikinin kopi gitu kan. Dia tuh nggak sengaja nyeritain pengalaman horornya yang pernah dialamin di kosan sebelumnya. Oh ya, temen gue yang satu ini gak mau namanya kesebar, jadi kita sebut aja nama dia Rudy gitu ya. Dan kayak gini pengalaman yang diceritain si Rudy ke gue. Jadi awalnya si Rudy ini cerita mulai dia keterima jadi mahasiswa baru di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Dia seneng waktu itu karena si Rudy ini gak pernah merantau sebelumnya. Pada akhirnya dia bisa belajar gimana caranya hidup mandiri. Jadi sebelum masuk kuliah, Rudy ini cari kosan. Cuman setelah seharian mencari, Rudy hanya bisa menemukan kosan yang letaknya lumayan jauh gitu dari kampus. Nah, karena kebanyakan kosan yang tempatnya itu dekat sama kampus itu udah penuh atau udah di booking semua. Yang mungkin karena nyarinya mepet jadwal masuk kali ya. Hari ketiga setelah mencari itu tadi, nah baru si Rudy ini berhasil nemu yang cocok. Meskipun lokasinya termasuk jauh dari kampus, tapi si Rudy ini tetap nggak masalah. Karena waktu itu dia mikir, toh juga gue bakal dibawain motor sama mama gitu. Pemilik kosan yang ditinggali sama Rudy ini tadi, itu ibu-ibu yang rada tua gitu. Tapi belum begitu tua banget lah. Ya kalau dikira-kira itu mungkin sekitar 45-55 tahun umurnya. Nah, si ibu itu tinggal ditemenin sama anak kecil yang umurnya 3 tahunan. Si Rudy juga dia bilang nggak paham si anak kecil ini tadi cucu kah atau mungkin anak dari ibu kosan, dia nggak tahu. Singkat cerita, si Rudy ini ngecek waktu itu, waktu masih awal-awal dia di kosan ya, dia ngecek dulu kamar-kamar yang ada di kosan tersebut. Silahkan nak, dilihat dulu kamarnya. Enggak bu, saya lihat dulu ya. Jadi pas waktu masih ngeliat-liat kamar kosannya, Rudy ngehitung total kamar di situ itu ada 12 ruangan. Nah dari 12 ruangan itu ada 4 kamar yang kosong. Dan sempat ditanyain juga sama si Rudy, kenapa dari 4 kosong tadi cuman 1 kamar yang boleh atau bisa dicek? Kalau yang 3 kamar itu kenapa ya bu? Oh, kamar-kamar itu masih direnovasi nak, belum bisa dilihat. Rudy masih heran karena dia sempat ngintip dikit gitu kan pas waktu ibu kosannya rada ngejauh.
Nah setelah dia ngintip itu kelihatannya kamar itu baik-baik aja. Cuman ya gak tau lagi ya kata dia. Jadi semua kamar kosan di sana punya nomor di pintunya 1 sampai 12. Nah kamar si Rudy ini adalah kamar nomor 8. Kamar nomor 8 ini sebenarnya untuk orang dua karena dari bentuk kasurnya dia tuh kasur susun atau ranjang susun. Nah pas waktu pertama masuk, Rudy ngerasa dadanya itu rada sesak. Kayak seakan-akan ada banyak orang di sekitar dia. Cuman dia mikir positif aja, mungkin sesaknya cuman karena ini kamar baru yang memang jarang dipakai gitu ya. Jadi akhirnya ya kerasanya pengap. Beberapa hari setelahnya, Rudy ini pindahan. Nah cuman ketika dia selesai pindahan tadi, dia ngerasa kayak sesak nafas. Seperti di awal ngecek kosan waktu pertama kali gitu. Nah dia cuma mikir waktu itu kalau mungkin itu cuma efek dari kecapean aja. Karena badan Rudy waktu itu keringetan, gerah, dia memutuskan buat mandi terus istirahat. Tapi ketika dia istirahat, tiba-tiba dia bangun dalam keadaan panik atau gelisah. Rudy ini cerita kalau dia ngerasa lagi tidur di tengah-tengah keramaian gitu. Istilahnya ya di sekitarnya tuh banyak orang dia ngerasanya. Nah pas waktu udah bangun, dia nggak tidur lagi atau apa. Jadi dia cuman diem aja, duduk di ujung kasur sambil ngeliat sekitar kamarnya. Si Rudy ini rada heran, kenapa dia ngerasa kayak penuh sesak gitu. Sesak dan pengap, padahal AC di kamarnya itu udah dinyalakan. Di kulitnya kerasa dingin tapi di dalam tubuhnya dia tuh ngerasa kayak panas gitu. Nah karena nggak tahan, akhirnya Rudy keluar kamar dan disitulah dia kemudian ketemu sama Dika, tetangga kosnya. Siapa Dika? Dika ini adalah mahasiswa semester 6 yang kamarnya tuh nggak jauh dari kamar si Rudy. Waktu itu Dika kelihatan habis sebat di depan kamarnya. Rudy kenalan dan diajak mampir sama Dika. Nah ketika mereka ngobrol, tiba-tiba dari sela-sela pintu kamarnya si Dika itu muncul anak kecil. Namanya Bintang. Dari cerita Rudy, Bintang ini anaknya punya kelainan, jadi dia mengalami sedikit keterbelakangan mental gitu. Setiap kali ditawarin makanan, minuman, atau snack, Bintang tuh selalu nolak. Jadi dia cuman suka ngelihat dan mengamati anak-anak kosan yang sering jalan-jalan gitu, mondar-mandir di halaman kosan. Karena kebetulan rumah ibu kosan itu ada di dalam pagar kosan, jadi bentuk bangunannya tuh antara kosan sama rumahnya ibu kos itu masih jadi satu pagar gitu. Sekitar jam 12 malam, karena udah sungkan, Rudy ini pamit kembali ke kamarnya. Nah pas kembali tidur, Rudy ini lagi-lagi ngerasa sesak di dadanya. Dan di saat yang sama, gagang pintu kosnya itu tiba-tiba aja bunyi. Kayak ada yang mau masuk gitu ke kamarnya. Rudy manggil Dika karena di pikirannya yang barusan mainin gagang pintu kamar itu adalah Dika. Cuman ketika dia panggil kok gak ada jawaban sama sekali gitu dari pintu itu. Mungkin cuman halu gitu kata Rudy. Beberapa hari setelahnya, gak berjarak jauh, Rudy ini mandi sepulang dari kampus. Jadi kamar dia ini ada kamar mandi dalamnya gitu. Nah pas si Rudy ini mandi, dia kaget karena tiba-tiba dengar suara langkah kaki yang ngehantam lantai kamarnya. Dari suaranya seperti orang yang lagi marah karena hentakannya itu kenceng banget. Setelah hampir 2 jam lamanya dia di dalam kamar mandi, akhirnya kekumpul keberaniannya. Dia keluar kamar mandi, terus dia pakai baju, terus dia keluar kamar. Tujuannya kemana? Dia pengen ke kamarnya si Dika. Cuman ketika dia ke kamar si Dika ternyata kamarnya kosong. Jadi banyak anak kosan yang lagi nggak di situ. Akhirnya dia jalan dong ke rumah ibu kosan. Tujuannya dia ingin ngobrol sama ibu kosannya supaya nggak sepi gitu. Nah setelah sampai di teras ibu kosan, dia tuh segera mengetuk pintu rumah ibu kos. Setelah beberapa menit mengetuk,
masih belum ada jawaban dari ibu kosan. Padahal Rudi ngeliat sendal ibu kos itu ada di depan teras. Jadi harusnya si ibu ada di dalam. Nah, gak selang beberapa lama, Rudi ini ngeliat ada bayangan di selah-selah korden rumah ibu kosan yang kebuka. Rudi ngintip dari celah itu, dan ketika dia ngintip, dia dibuat kaget karena ngelihat ibu kosan sedang jalan membawa sesuatu yang mirip seperti piring yang terbuat dari tanah liat dengan benda mirip seperti dupa di atasnya. Si ibu itu menyalakan sumbu dupa, terus diletakkan piring itu di atas meja yang ada di sebelah TV. Si ibu diam dan berdiri di situ beberapa saat, lalu tiba-tiba menoleh ke arah si Rudi. Seketika itu badan si Rudi langsung gemetar. Dia tuh bingung mau ngapain. Jadi dia cerita ke gua kalau responnya ya cuman kaget, mundur dikit, terus pakai sendal, balik menuju kamar si Dika. Ternyata si Dika masih aja belum di kosan. Akhirnya baliklah si Rudi ke kamarnya sendiri. Aslinya si Rudi ini masih rada takut, tapi dia memberanikan diri buat kembali ke kamarnya untuk menenangkan dirinya sendiri. Pas udah nyampe di depan kamar kosan, ternyata ada Dek Bintang yang lagi berdiri di depan pintu kamar kosan yang lupa nggak ditutup sewaktu dia keluar tadi. Nah, Rudi otomatis menghampiri Bintang dong. Cuman langkah kakinya si Rudi ini mulai pelan ketika dia ngelihat si Bintang ketawa sambil nunjuk-nunjuk ke arah bagian pojok dekat kamar mandi. Waktu itu Rudi menepuk bahu Bintang. Namun ketika Bintang ditepuk, itu dia malah kelihatan mau nangis. Dan ketika ketemu si Rudi tadi, dia langsung lari begitu aja ke rumah ibu kosan. Rudi penasaran, apa sih yang dilihat Bintang? Jangan-jangan maling. Nah, jadi dia tuh ngelihat dari celah pintu yang kebuka, ternyata ada sosok kepala dengan penuh bulu di sekitar wajahnya. Matanya ini sangat merah, dan dia lagi ngintipin Rudi dari arah kamar mandi. Lalu tiba-tiba menghilang. Rudi seketika kaget. Dia langsung nutup pintu kamarnya, terus keluar dari kos itu. Nah, si Rudi ini berhenti di warung pinggir jalan, terus dia telepon Dika buat menanyakan sebenarnya di kosan itu ada apa. Bang Dik, lu pernah gak sih ngeliat kejadian aneh di kosan? Kejadian apa? Ya nggak tahu, ibu kos ngebakar dupa terus ngeliatin lu dengan tatapan kosong misalnya. Gimana ya, Rud? Ini kan emang tanggalnya. Tanggal apa, Dik? Lu mending sekarang keluar dari kosan, Rud. Ngopi kemana gitu kayak. Iya, ini gua udah di luar. Kenapa, Bang? Ya intinya hari ini jangan di kos dulu. Kalau udah ganti hari baru balik kos nggak apa-apa. Gua ntar jam 1-an baru balik kos, Rud. Nah, Rudi ini belum sempat nanya ke Dika, kenapa kok baru boleh balik kosan lewat tengah malam? Cuman teleponnya udah keburu ditutup. Nah, setelah bicara lewat telepon itu, si Rudi memutuskan buat balik ke kosan di sekitar jam 1-an, seperti saran yang dikasih oleh Dika. Saat udah sampai di kosan, Rudi cerita kalau dia mencium bau yang aneh dari arah tempat ibu kos. Baunya tuh mirip seperti kemenyan, kata si Rudi. Jadi dia menutup hidungnya, dia parkir motornya, terus dia jalan ke arah kamarnya. Nah, ternyata udah ada 3 orang anak kosan yang lagi ngobrol di situ. Jadi salah satu dari 3 orang itu adalah Dika. Lewat sini ya Bang tadi? Kayaknya sih iya. Semoga aja nggak masuk kamarnya si Rudi. Nah, panjang umur di bocah. Dika menenangkan si Rudi karena waktu itu dia kelihatan langsung panik gitu. Nah, si Dika ini meminta untuk diundang masuk ke kamar si Rudi, baru dia mau menjelaskan. Nah, ketika mereka sudah di kamar, si Rudi ini diberitahu
kalau ibu kos adalah tipikal orang yang percaya dengan klinik atau tahayul. Jadi malam itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Tahun lalu di malam yang sama, ibu kos juga melakukan semacam ritual. Perbedaannya di tahun lalu, si ibu kos itu sempat berpesan ke anak-anak kos kalau nggak kuat sama bau kemenyan atau sejenisnya, mungkin malam itu mereka bisa pergi dari kos untuk sementara. Terus sang ibu cuma minta waktu sampai tengah malam aja. Nah setelah itu semuanya akan dibersihkan lagi kayak semula gitu. Mendengar cerita itu, si Rudy ini sedikit merinding. Dia seketika ingat sosok berbulu yang sempat dia lihat kemarin di kamar mandi kosannya. Lu kagak pengen tidur di sini apa bang? Hari ini aja bang, gue minta tolong banget bang. Ngapain? Masa lu takut sih? Yeay, hari apes mah gak ada yang tahu bang. Toh kasur gua kan 2 bang. Ya elah. Ya udah deh nggak apa-apa, asal ada kopinya. Singkatnya, hari itu Dika tidur di kamar Rudy. Namun ketika masuk sekitar jam 4 pagi, Rudy ini ngerasakan hawa aneh yang akhirnya ngebuat dia tuh terbangun. Nah setelah terbangun itu tadi, Rudy ngelihat gagang pintu kamarnya bergerak. Seakan ada yang ingin ngebuka dari luar. Nah suara dari gerakannya pun keras seperti orang yang tergesa-gesa. Rudy kaget dan setengah takut gitu karena hal itu. Sementara Dika masih tetap di atas sambil terdengar suara mendengkur atau ngorok gitu keras dari kasur bagian atas. Rudy lama-lama ngerasa takut. Akhirnya dia manjat tangga kasur susunnya berusaha buat bangunin si Dika. Tapi ketika Rudy naik, dia kaget dan sampai nyaris jatuh dari tangga itu. Ketika dia ngelihat di atas itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Ternyata Rudy dari tadi tidur sendirian di kamarnya. Begitu tahu hal itu, Rudy langsung lompat gitu kan dan dia berusaha buat keluar kamar. Tapi anehnya, kunci pintu kamar kosannya tiba-tiba renggang. Jadi si Rudy ini nggak bisa ngebuka pintu kamarnya dan ketika itu muncul suara tertawa yang aneh dari dalam kamar mandinya. Rudy takut dan kesal. Dia sedikit memukul-mukul kuncinya. Cuman anehnya setelah dipukul-pukul tadi, akhirnya kunci berhasil diputar dan dia berhasil keluar dari kamarnya. Setelah keluar dari kamar, dia mengetuk pintu kamarnya si Dika. Untungnya waktu itu Dika masih ngebuka pintu, jadi dia ada di kosan emang. Dia bilang kalau udah pindah sekitar 1 jam yang lalu karena ngerasa gatal-gatal saat tidur di kasur punya si Rudy. Rudy langsung menceritakan apa yang barusan terjadi ke Dika. Hari-hari berikutnya, Rudy akhirnya menumpang tidur di rumah temen gua, Alex, yang tinggalnya itu di apartemen tengah kota. Nah dari situ Rudy udah nggak pernah lagi mengalami kejadian serupa. Tapi tetap aja dia milih untuk pindah kos ke tempat kosan gua yang sekarang. Dan dia memilih untuk merahasiakan tempat kejadiannya, takutnya bakal ngeganggu rezeki atau mungkin semacamnya. Jadi gimana? Lo percaya atau nggak sama cerita horor yang tadi? Atau jangan-jangan lo pernah ngalamin pengalaman yang mirip kayak gitu? Coba komentar di bawah ya. Buat lo yang pernah mengalami kejadian horor di kosan atau di kampus, bisa tuh kirimin cerita kalian ke redaksi @zonamahasiswa.id. Lah nanti cerita-cerita lo bakal kita bacain satu persatu. Jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Karena bisa jadi mereka ada di samping kalian.